Dengan jangan hanya berpikir protes dengan ketentuan fikih, mengkaji yang sebanyak-banyaknya. Itu lagi, misalnya Anda seorang supir permanen, supir bis. Kadang-kadang supirnya melihat saya tanya, Gus saya ini supir, saya ini Ramadan itu gimana nih? Ya saya sudah ngerti setengah nakal, dan senangnya dijawab rasa poso ya saya. Tapi masalahnya secara fikih, kalau kamu mengatakan kamu harus puasa terus, kamu melanggar konstitusi ilmu. Memang musafir punya diskon? Boleh? Tidak puasa. Pertanyaannya, bayarnya kapan? Mau Syawal ya nyupir lagi, Zulhijjah ya nyupir lagi, nanti sampai Ramadan ya. Nah terus, ya pas kamu cuti, biasanya cutinya pas sakit, boleh diskon lagi karena sakit. Coba. Nah, andai kan ada jadi ahli fikih milik zaman. Lu kalau orangnya soleh terus kayak ustadz di sini kayak dosen UI kan, masa dosen UI Universitas Islam nggak Islam kan nggak mungkin. Mungkin memilih poso kan. Masalah ini kan hukum untuk orang kebanyakan, nggak boleh hukum musuh gak kuat. Sahur jam 3:30 ngambil vitamin pokoknya harus kuat. Itu tidak hukum, itu saran. Hukum itu beda dengan saran. Hukum itu hanya berpijak musafir itu boleh store. Kalau saran memang boleh, ya usahakan kamu makan 3:30 pas fit, terus kalau nyumpir selesai jam 10 nanti istirahat. Memangnya majikan bisa ngatur jamnya? Itu fikih. Maka menjadi perdebatan yang namanya pergi itu apa? Menurut Imam Syafi'i, pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asing, yang tidak wilayahnya, namanya pergi. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal enggak. Pergi itu tidak kerja. Jadi orang yang supir yang seperti itu namanya tidak pergi tapi kerja. Tanyakan ke publik, misalnya jenengan ke UI, istri kamu atau suami kamu ditanya, istri kamu kemana? Kira-kira jawabnya bilang pergi jalan-jalan atau bilang kerja? Kerja. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, mudi mustafar atau orang yang berprofesi, yang profesinya memang harus pergi kayak traveling atau supir, maka itu namanya tidak pergi, namanya itu kerja. Karena apa? Sekali distatuskan pergi, maka ikut status yang dikatakan Allah dan Rasul, dapat diskon, boleh tidak puasa. Maka terus kita debat tentang definisi. Nah, definisi ini penting karena yang menjadikan hukum rubah itu definisi. Misalnya gini, mbak ini ngaji saya, statusnya kalau pakai status saya ajnabi, orang lain bapak ajnabiyah, maka hukumnya saya melihat bapak ini haram karena statusnya ajnabi melihat ajnabiyah yang tidak mahram. Tapi kalau di fikih itu ada statusnya. Di antara lelaki boleh muwajahah sama perempuan adalah 1 untuk belajar, 2 untuk muamalah, 3 untuk kesaksian, 4 untuk pengobatan. Itu kan ada pengecualian. Sehingga statusnya sekarang, mbak itu belajar, apa ini melihat Gus Bah atau Gus Bah itu mengajar atau gimana? Itu statusnya bisa rubah. Makanya kalau sebetulnya kalau kita marung di warung misalnya Padang, kita nggak pilah-pilah, kebetulan pelayannya perempuan itu masih bisa dipilah secara fikih. Saya muamalah marung, cuma kebetulan penjaganya. Tapi masalahnya papa ini punya daftar penjaga yang cantik, itu masalah. Maka pertanyaannya itu marung ke situ demi marung, apa demi melihat? Tidak jawab saja. Demi marung apa demi melihat? Kalau demi marung supaya kenyang, penjaga yang sangar-sangar juga banyak. Ayahnya kalau demi makan, penjaga yang cowok kan banyak. Kalau demi melihat, berarti yang dihitung kan niatnya. Berarti karena muamalah apa karena melihat? Melihat. Itu status. Jadi makanya kalau mudi musafar itu namanya orang pergi atau orang kerja? Orang kerja. Maka menurut pikirannya Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu harus puasa karena dia adalah pekerja, bukan musafir. Baik teman-teman, mari bersama-sama kita mengkaji kembali pandangan yang telah disampaikan oleh Gus Baha di video tersebut. Di dalam hukum fikih Islam memang ada beberapa faktor yang menyebabkan berubahnya beberapa hukum pokok, seperti diperbolehkannya meringkas salat, kemudian menjamak salat, kemudian meninggalkan sholat Jumat, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan ibadah wajib puasa Ramadan.
Allah juga memberi keringanan bagi kelompok tertentu untuk tidak melakukan puasa dengan konsekuensi harus menggantinya di hari yang lain, membayar fidyah atau gabungan keduanya. Salah satu yang sering menjadi pertanyaan banyak orang adalah tentang hukum puasa bagi orang yang berpergian. Lalu pertanyaannya, orang yang setiap hari pekerjaannya menuntut dia untuk berpergian, bagaimanakah hukum puasanya? Dalam video Gus Baha tadi, beliau telah menyampaikan bahwa hukum puasa atau tidaknya seseorang dilihat dari statusnya. Sedangkan kita tahu bahwa bekerja dan berpergian itu dua hal yang berbeda. Berpergian adalah hal keluar rumah yang dilakukan sekali atau dua kali waktu saja. Sedangkan kalau bekerja itu dilakukan hampir setiap hari, sehingga tidak memungkinkan kita untuk membayar hutang puasa di hari lain. Oleh karenanya, jika status dia bekerja, maka diwajibkan padanya untuk tetap berpuasa sesuai kemampuannya. Berikut tadi ulasan atas ceramah yang telah disampaikan Gus Baha kali ini. Semoga dapat memberikan pelajaran dan manfaat bagi kita semua. Untuk teman-teman yang mempunyai pandangan lain terkait kesimpulan ngaji bareng Gus Baha kali ini, boleh sekali untuk teman-teman meramaikan kolom komentar kami, dan mari belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.